Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan eh, mempresentasikan mengenai suta antara materi multilingkalis, tree, graph, dan circular interlist. Eh, Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama saya Afwan Zaki, kemudian ada Stefani, lalu ada Reski Beni Sumbulinggi, dan juga ada Novel Februari. Dan materi pertama yaitu multilingkalis akan dibawakan oleh Stefani Chandra pada waktu dan layar itu. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang multilingualis. Jadi multilingualis itu adalah struktur data yang lebih kompleks dibandingkan single lingualis atau double lingualis ya. Jadi ciri-cirinya yang pertama, multilingualis itu ada lebih dari 2 pointer, beragam struktur, terus representasi datanya itu kompleks, implementasinya juga sedikit lebih rumit, fleksibilitas dan efisiensi, serta aksesnya itu non-linear. Kita bisa lihat ke gambar ini kalau di sini tuh ada lebih dari 2 pointer, dia ada pref, ada next, dan dari childnya juga dia ada 2 list parent, dan juga list child. Kita lanjut ke perbedaan antara DLL dan MLL. Untuk jumlah pointer, double itu dia 2, sedangkan multi itu lebih dari 2. Untuk struktur double itu linear, sedangkan multi itu bisa linear, tree, graph, atau struktur lainnya. Lalu untuk traversal, double itu dia 2 arah, sedangkan multi itu tergantung pada struktur dan pointer yang ada. Dan masalah kompleksitas, kalau double English itu dia lebih kompleks dari single English, tapi lebih sederhana dari multi English. Dan multi English ini lebih kompleks. Sedangkan jika penggunaannya double English itu biasanya digunakan untuk stack, queue, dequeue, sedangkan multilingualis itu digunakan untuk tree, graph, index, dan lain-lain. Kita lanjut ke ini deklarasi struct node dari MLL. Ini ada integer data, lalu ada node pointer child 1, child 2, parent, itu tergantung kitanya ya mau naruh child berapa, tapi yang pasti ada child dan parent, dan juga terkadang ada MLL yang menggunakan relasi. Oke, jadi di sini ada soal tentang data nilai mahasiswa. Kita disuruh buat program yang dimana setiap mahasiswa itu punya info NIM, tipe data integer, nama string, nilai UTS dan nilai UAS, serta nilai akhirnya float. Lalu ada pointer ke mahasiswa berdasarkan NIM dan berdasarkan nilai akhir, dan fungsinya itu ada insert data mahasiswa, ada display, ada delete, dan juga ada display rata-rata nilai akhir. Di sini ada codingannya. Yang pertama seperti biasa include IOStream, string, dan juga using namespace. Untuk struct mahasiswa, ada integer name, string, nama, float, lalu juga ada mahasiswa pointer next name dan mahasiswa pointer next nilai. Itu untuk deklarasi semua. Lalu yang kedua ada kelasnya. Kelas multilingualis ada yang private dan ada yang public. Seperti biasa yang private itu head name dan head nilai agar mahasiswa itu nggak bisa mengakses ke list nilai dan NIM-nya, cukup admin aja. Dan di public itu ada constructor parameter, di mana parameternya itu ada head NIM yang kita deklarasikan dulu sebagai null dan juga head list-nya, head nilainya. Lalu void tambah mahasiswa, di sini ada integer name, konstanta string nama, dia nggak bisa diubah, lalu ada float nilai UTS dan juga nilai UAS. Nah, di sini ada rumusnya, float nilai akhir itu adalah nilai UTS tambah nilai UAS dibagi 2. Lalu kita buat node baru dulu nih, di new node, di mana parameternya itu new mahasiswa, ada name, nama, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, 00 itu dia ke pointer next-nya. Nah, lalu di sini kita insert berdasarkan NIM, yaitu ascending, di mana ascending itu dia dari paling kecil ke besar. Jika tidak sama dengan head NIM, jadi maksudnya kalau head NIM-nya itu kosong atau head NIM-nya itu lebih dari NIM yang diinput, jadi artinya new node-nya itu next NIM-nya itu dia pindah ke head NIM, jadi next NIM-nya itu jadi head. Lalu head NIM-nya itu ditambahin new node gitu, karena dia ceritanya NIM-nya itu lebih besar. Lalu di kondisi lain, kalau misalkan NIM-nya itu ada, maka head NIM-nya itu kita taruh current dulu, baru current next NIM-nya itu jika kurang dari NIM yang diinput, maka current-nya itu berpindah ke next gitu. Lalu dia current next NIM-nya itu dibikin new node lagi. Nah, baru di sini ada insert berdasarkan nilai akhir atau descending. Jika nilainya itu tidak ada atau kurang dari nilai akhir, maka
head nilainya itu kita bikin new node-nya lagi setelahnya. Lalu di kondisi lain jika ada, maka head-nya itu kita taruh current, baru current-nya itu dia kayak proses looping, terus kalau misalkan lebih dari nilai akhir, maka current next, dia itu proses looping. Sampai di mana dia itu bikin new node baru. Nah, di sini ada void tampilkan berdasarkan NIM. Kita out dulu mahasiswa berdasarkan NIM, baru nanti dia current, head-nya itu kita taruh current lagi, dan dia tuh otomatis nge-looping baru ngasih tahu loh, nge-display semuanya dari NIM, nama, UTS, nilai UAS, nilai akhir, dan lain-lain. Nah, current next NIM ini cuma proses loopingnya aja. Baru void tampilkan berdasarkan nilai, dia out dulu seperti biasa, lalu dia sama prosesnya kayak yang tampilkan berdasarkan NIM tadi, dia langsung manggil aja semuanya, langsung nge-display semuanya, nge-looping dan nge-display semuanya. Lalu di sini ada void hapus mahasiswa, dia parameternya integer NIM. Bool ditemukan false, dia pakai proses boolean. Lalu di sini hapus dari daftar NIM. Jika head NIM-nya itu sama dengan NIM yang diinputkan, maka head NIM-nya itu ditaruh temp, baru temp-nya di delete gitu. Baru di kondisi lain, kalau misalkan nggak sama yang NIM di input, maka dia akan memulai proses looping. Nah, jika current next-nya itu sama kayak NIM yang kita input, maka next NIM-nya itu ditaruh temp, baru temp-nya di delete gitu. Nah, ini hapus dari daftar nilai akhir. Sama prosesnya, kalau head nilainya sama dengan NIM, ditaruh temp, baru di delete. Lalu di kondisi lain seperti itu juga, dia di looping, kalau misalkan sesuai, dia di delete. Jika ditemukan, maka dia akan keluar mahasiswa dengan NIM telah dihapus. Atau kalau misalkan nggak ada, maka dia akan keluar pesan mahasiswa dengan NIM berapa tidak ditemukan. Lalu di sini ada void rata-rata nilai akhir, flow totalnya itu dimulai dari 0, begitu juga integer count. Jadi head NIM-nya ini kita taruh current dulu, baru nanti current-nya itu total plus sama dengan current nilai akhir tuh dia kayak menaruh semua nilai akhir ke dalam total, lalu count plus dia ngesum semua nilainya, baru current next NIM itu dia proses looping aja, jadi dia di looping dulu, terus nilainya dimasukin ke total, baru di count. Nah, if count-nya itu lebih dari 0, maka dia akan cetak pesan rata-rata nilai akhir berapa. Tapi kalau kurang dari 0, artinya tidak ada data mahasiswa. Nah, baru ini integer main, aku menggunakan switch case. Di semua switch case itu dia tinggal manggil void-nya aja. Oke, ini output-nya. Tuh, aku input dulu semua mahasiswa, NIM, ada Fanny, Ares, Ucup, Afla, baru setelah itu pilihan kedua itu untuk menampilkan mahasiswa berdasarkan NIM. Dari yang NIM-nya itu kan ascending, jadi dari 1030 sampai 1033. Sedangkan untuk yang berdasarkan nilai akhir itu dari yang paling tinggi hingga paling rendah, seperti itu. Baru ini bisa dihapus. Mahasiswa dengan NIM 1032 telah dihapus. Baru keluar dari program. Oke, nah ini keuntungan dan kerugiannya. Untuk keuntungan, dia dapat di ML ini dia dapat mempresentasikan relasi yang kompleks antar data. Dan kerugiannya itu dia kompleksitas implementasinya lebih tinggi karena harus mengolah banyak pointer. Untuk navigasi, dia itu lebih efisien dalam beberapa kasus. Tapi untuk kerugiannya dia menggunakan memori yang besar gitu. Untuk struktur data, dia memungkinkan implementasi strukturnya ini kompleksnya itu seperti pohon, graf, dan sparse matrix. Jadi ML ini bisa dipakai buat tree, graph, dan sparse matrix. Tapi untuk indeks dan pencariannya itu dapat digunakan untuk membangun indeks yang mempercepat pencarian data berdasarkan berbagai kriteria. Nah, kita lanjut ke tree yang dijelaskan oleh Areski. Oke, terima kasih Stefani. Perkenalkan nama saya Novel Syafulusyaf. Sini saya akan menjelaskan mengenai struktur data tree. Jadi struktur data tree adalah struktur hierarkis yang digunakan untuk mempertaksikan dan mengatur data dengan cara yang mudah dinavigasi atau searching-nya lebih gampang. Jadi struktur ini merupakan kumpulan node yang dihubungkan oleh sisi dan memiliki hubungan hierarkis antara node. Lanjut. Oke, jadi ini adalah gambaran mengenai tree. Jadi kita dimulai dari pohon itu adalah dimulai dari akar. Jadi di setiap akar itu ada namanya batang atau disebut sebagai edge. Jadi di sini sebenarnya ada penggambaran struktur data tree menggunakan in array tree. Jadi ini gambarnya absurd. Jadi di sini ada namanya parents bisa dipanggil sebagai atasan parents itu parents 1 ataupun grandma, cuma penyebutan aja yang berbeda. Dan di setiap parents itu ada yang namanya child.
Kemudian misalkan parents itu memiliki child satu itu biasanya disebut sebagai leaf. Kemudian sibling ini hanya penyebutan sebagai child yang sama dengan parents-nya. Lanjut. Jadi implementasi tree ini bisa menggunakan struct ataupun class karena kita implementasinya menggunakan node yang artinya kita menggunakan pointer. Sebenarnya bisa menggunakan namanya array, tapi kalau dalam implementasinya array itu kurang baik untuk presentasi pointer. Lanjut. Oke, jadi ini di dalam tree itu ada yang namanya transversal ataupun penjelajahan, istilahnya gitulah. Dia ada yang namanya in order, pre-order, dan post-order. Jadi di dalam in order itu adalah pembacaan data yang dimulai dari kiri ataupun dari child yang terbawah. Dimulai dari, kalau misalkan diimplementasi dalam foto ini, kita mulai dari bawah yang kiri itu adalah 4, kemudian kembali ke parents, kemudian ke child lagi, kembali ke root, dan kembali lagi ke 3. Kalau pre-order transversal ada urutan yang dimulai dari root ataupun dari atas ke child, dari atas ke parents, parents ke child terlebih dahulu, kemudian ke chat lagi lalu bagian yang ke kanan. Kalau post order adalah kebalikan dari transversal. Jadi bukan kebalikan tapi melainkan dia mulai dari bawah baru ke atas. Jadi dia menghitung dari yang kiri dulu ataupun chatnya terlebih dahulu baru ke parentsnya. Jadi 4, 5, 2 kemudian ke chat yang di sisi kanan 3 kemudian baru ke root. Selanjutnya. Jadi ini adalah jenis-jenis tree. Jadi tree itu ada berapa jenis. Namanya kita bisa mengambil dari definisi dari namanya. Binary tree itu otomatis kan ada 2. Jadi untuk binary tree adalah perfeksi tree yang memiliki 2 child ataupun 2 parents. Kemudian ternary tree adalah arti dari 3. Jadi ternary tree ini bisa digambarkan sebagai parents yang memiliki 3 anak ataupun 3 child. Untuk NRI tree adalah suatu implementasi suatu tree yang memiliki sifat abstrak ataupun memiliki banyak parents ataupun child yang tidak terhubungan antara child ataupun ke parents-nya. Lanjut. Oke, jadi ini contoh soal. Jadi soal ini kalian bisa lihat di Yentimen. Jadi soal ini ada sebuah tree pohon di mana kita harus menentukan bahwasanya order, cross order, dan juga in ordernya. Jadi kita mulai dulu di dalam penggambaran soalnya di Yentimen. Jadi untuk menuliskan tree di dalam struktur data itu menggunakan imitasi struct node karena di sini programnya sangat ringkas atau tidak sebanyak menggunakan class. Jadi karena kita menggunakan pointer berarti kita menunjukkan tanda panah ataupun root menuju ke left itu bagian kiri dan right itu ke kanan. Jika kita menggunakan chat tinggal kita left ataupun itu mendikasikan sebagai chat. Kemudian kita tinggal nambah datanya ataupun nambah data sebuah angka. Jadi di bagian kiri itu sebenarnya ini bagian yang sudah gampang ya sebagian struct node ataupun kita melintasi variable atau data. Kemudian di bagian struct itu adalah bagian kiri kanan di dalam sebuah tree dan node itu adalah suatu akar. Jadi kita yang diberikan node itu adalah disk ataupun disk itu adalah data itu adalah akar. Kemudian untuk implementasi piece order transversal, kita menggunakan logika ya, karena kita di piece order ini adalah bagian akar terlebih dahulu. Kita mendeklarasikan bahwa akar itu adalah bagian dari node dan node data itu adalah bagian dari akar. Jadi kita baca akar dulu, kawan baru masuk ke left, bagian sisi kiri, masuk ke kanan. Untuk post order transversal kita ikutin rumusnya, jadi dari kiri dulu, bagian kirinya bagian 12-nya, left dulu, baru ke right, baru ke root. Dan untuk yang order transversalnya juga sama, karena dia bacanya dari left dulu, baru ke akar, kemudian baru ke bagian kanan. Jadi itu aja bagian pengkodeannya. Jadi tinggal kalau kita berikan outputnya, maka memberikan suatu output yang sesuai dengan presentasi pre-order ataupun post-order ataupun in-order. Jadi kalau pre-ordernya itu adalah 5, 12, 6, 1, dan 9 sesuai dengan definisi. Dan selanjutnya seperti post-order dan yang lainnya. Lanjut. Oke, terima kasih. Mungkin aja itu penjelasan dari struktur data tree yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai graph oleh Aflah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi sini saya akan menjelaskan mengenai graph. Jadi kita awali dengan penjelasan definisi terlebih dahulu. Graph itu adalah struktur data yang terdiri dari 2 komponen utama, dari node atau yang bisa kita kenal sebagai simpul atau titik. Ada sebuah representasi entitas atau objek dalam graph. Sering disebut juga sebagai vertex. Kemudian ada edge yang bisa kita kenal sebagai sisi atau busur, di mana ini merepresentasikan hubungan atau koneksi antara node. Setiap edge menggunakan 2 node. Lalu ada path, yaitu jalur yang menghubungkan 2 vertex melalui sisi-sisi yang ada. Dan degree, yaitu jumlah sisi yang terhubung ke suatu vertex. Next slide. Nah, di sini ada jenis-jenis dari graph. Yang pertama itu undirected graph, di mana ini grafnya tanpa arah, seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar pertama. Jadi tidak ada arahnya, dan juga graf ini terhubung antara satu sama lain. Kemudian ada directed graph, di mana ini graf yang dengan arah pada edge. Kalau bisa teman-teman lihat di gambar nomor 2, itu ada kayak tanda panah yang menghubungkan antara setiap
parent-nya gitu. Kemudian ada weighted graph, di mana ini graph dengan bobot pada edge. Pada gambar ketiga ada bobotnya kayak 2,6, 3,2. Itu maksud dari bobotnya itu, teman-teman. Kemudian yang keempat itu ada bipartite graph, di mana itu graph dengan nodenya dapat dibagi menjadi dua set yang tidak saling terhubung dalam set yang sama. Kalau teman-teman lihat pada gambar terakhir, itu graph ini tidak saling terhubung antara semuanya, teman-teman. Kemudian next slide. Nah, lebih jelasnya bisa dilihat di sini ada deskripsi arah pada X-nya, bobot, dan juga contoh penggunaannya. Kalau graph itu tidak ada arah, tidak ada bobot, jaringan sosial, contohnya itu jaringan sosial, hubungan pertemanan, dan sebagainya, sama seperti yang lain-lainnya, teman-teman. Next slide. Nah, ini contoh implementasinya ya. Dengan skemanya ini kita ingin mencari jalur terpendek dari antara kota, teman-teman. Jadi yang pertama itu kita akan membuat library yang kita butuhkan seperti include string, vector, dan sebagainya. Kemudian menggunakan using namespace untuk menghilangkan std biar nggak terlalu ribet, teman-teman. Kemudian kita akan pakai konstanta integer INF, di mana itu ada konstanta untuk merepresentasikan jarak yang tak terhingga. Kemudian kita akan mendefinisikan kelas grafnya menggunakan kelas graph. Kemudian ada agency list untuk menyimpan graf kota dan jalur antar kota, map untuk mencocokkan nama kota, dan juga vektor untuk menyimpan daftar nama kotanya. Kemudian kita masuk ke bagian publiknya, di mana akan menambahkan kota baru ke dalam graf menggunakan void add city. Lalu ada void add road, di mana itu akan menambahkan jalur antar kotanya, teman-teman. Lalu ada penambahan jalan dari city 1 ke city 2 menggunakan agency list-nya. Lalu city dari 2 ke city 1 juga ditambahkan, teman-teman. Lalu di sini kita akan mencari jalur terpendeknya menggunakan void find shortcut. Kemudian kita menggunakan unordered map pada line 58 untuk menyimpan jarak terpendek dari start city-nya. Kemudian ada inisialisasi jaraknya menggunakan INF dengan menggunakan perulangan for, teman-teman, dari konstanta auto, city, dan cities-nya. Lalu ada priority queue untuk memilih kota dengan jarak terpendeknya. Kemudian next slide. Di sini ada penampilan daftar kota yang tersedia menggunakan void parentheses. Lalu kita masuk ke integer main, di mana ini akan menggunakan graph yang akan menginisialisasikan graph menggunakan perulangan while dari tampilan menu kita, teman-teman, menggunakan pilihan ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya, yang akan menambah kota, terus penambahan jalan, cari jalur, kemudian kita akan melihat daftar kota, dan yang terakhir itu keluar. Next slide. Nah, di sini ada contoh outputnya, teman-teman, dari menu yang sudah saya buat sendiri. Pertama kita akan contohkannya, masukkan kota Jakarta. Kemudian kita akan masukkan juga kota Solo nih. Setelah itu pada pilihan kedua kita akan menambahkan jalur antar kotanya dari Jakarta ke Solo, contohnya itu jaraknya 300. Terus kita akan cari jarak terpendek dari Solo ke Jakarta ini mana yang paling pendek gitu. Nah, ternyata yang paling pendek itu dari Solo ke Jakarta itu 300, maka ditampilkanlah jalur dari Solo ke Jakarta adalah yang paling pendek. Kemudian di sini ada nomor 4 daftar dari kotanya, yaitu ada Jakarta sama Solo, teman-teman. Kemudian 5 untuk mengakhiri program. Next slide. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Areski dan tepat. Oke, mungkin di sini kita berlanjut untuk penjelasan yang terakhir, yaitu di sini ada circular linked list. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus mengetahui dulu terkait apa sih itu circular linked list. Jadi circular linked list itu sendiri adalah struktur data linear yang mirip dengan
single linked list ya teman-teman ya, di mana di setiap simpulnya itu terdiri dari 2 anggota data, kemudian ada datanya dan juga ada penunjuk next yang menyimpan alamat simpul berikutnya dalam urutan tersebut. Tetapi dalam daftar tertaut melingkar, simpul terakhir dalam daftar menuju ke simpul pertama, bukan nul, sehingga menciptakan rantai simpul melingkar. Oke, jadi di sini untuk karakteristik dari circular linked list itu sendiri, yang pertama ada lingkaran terhubung, kemudian yang kedua itu dapat berbentuk singly atau doubly, kemudian yang ketiga itu memungkinkan traversal dari mana saja gitu teman-teman. Kemudian di sini kita bila mana kita lihat di bagian gambarnya itu teman-teman, jadi misalkan di sini ada 4 data, jadi 1 bisa kedua, ketiga, keempat. Sebenarnya ini sama seperti single linked list teman-teman, seperti yang ada di definisinya, tapi di sini pembedanya adalah dari node terakhir atau 4 itu kita dapat kembali lagi ke node 1. Jadi adanya perulangan gitu teman-teman. Dan di bawahnya itu adalah gambar dari representasi sebuah node pada circular linked list. Next slide. Oke, jadi di sini dalam circular linked list itu sendiri, kita tentu saja punya kelebihan dan juga kelemahan. Jadi yang pertama itu untuk kelebihan, traversal dapat dimulai dari node manapun. Jadi kita bisa mulai dari node 1, 2, atau 3, 4 seperti yang tadi. Jadi itu dibebaskan teman-teman. Kemudian di bagian efisiensi dalam operasi penyisipan dan penghapusan. Itu lebih mudah. Kemudian yang ketiga itu ada representasi data secara sirkular yang alami. Nah, untuk kelemahannya teman-teman, ada yang pertama itu tidak mudah untuk diakses secara acak. Jadi karena semua itu tersusun secara rapi, jadi untuk akses secara acak itu lumayan sulit teman-teman. Kemudian yang kedua adalah perlu penanganan yang hati-hati. Kenapa di sini kita perlu penanganan yang hati-hati teman-teman? Karena seperti yang kalian lihat pada gambar yang pertama tadi teman-teman, itu tuh untuk adanya itu perulangan pada node pertama sama node yang terakhir teman-teman. Jadi harus ada penanganan yang hati-hati untuk dapat membuat circular linked list yang baik teman-teman. Kalau nggak hati-hati ya akan terjadi perulangan yang unlimited seperti itu teman-teman. Balik lagi. Nah di sini untuk operasi basicnya itu sendiri teman-teman, pada circular linked list itu sendiri ada insert, delete, kemudian ada print atau dia bakalan nampilin atau display. Nah untuk insertnya itu sendiri ada insert di bagian awal, kemudian ada insert add atau dia bisa nambah di bagian spesifik, kemudian ada insert at end atau dia bakal nambah di bagian terakhir. Kemudian ada juga delete first, kemudian ada delete di bagian yang diinginkan, kemudian ada delete from end. Kemudian terakhir itu untuk print itu cuma ada display. Oke, next slide aja. Oke, di sini untuk contoh implementasinya, di sini saya buat implementasi sederhana saja menggunakan circular linked list, di mana dia itu bakalan menyimpan angka teman-teman. Jadi seperti biasanya kita menggunakan include iostream sebelum memulai untuk memiliki fungsi chain sama code di sini teman. Kemudian kita juga gunakan using namespace std agar tidak ribet, harus ada tambahkan std. Kemudian kita berlanjut dari awal, kita buat dulu terkait struktur node-nya, jadi int data, kemudian node-nya itu next. Kemudian di sini kita buat void untuk insert. Jadi di sini kita buatkan void untuk menambahkan. Jadi pada node tail int value. Kemudian node new node sama dengan new node. Kemudian new node itu kanannya itu data sama dengan value. Kemudian di sini jika ekor atau data terakhirnya itu sama dengan 0 PTR, kemudian tail itu akan jadi new node. Kemudian tail next tail sama dengan tail. Oke. Kemudian di bagian terakhirnya itu else atau kondisi bila mana if tidak terpenuhi adalah new node-nya itu kanannya itu next, kemudian sama dengan tail next ya. Jadi kita sambungkan ke node pertama lagi. Kemudian tail ke kanan lagi next. Jadi itu bakal jadi new node. Kemudian kita bakalan bikin tail sama dengan new node. Jadi kita akan memindahkan tail itu ke dalam node baru. Nah, untuk membuat datanya itu keluar di sini kita menggunakan void display, di mana kita ambil dulu node pointer tail, kemudian jika kondisinya itu tail sama dengan 0 PTR, maka dia bakal keluar itu list is empty. Kemudian untuk kondisi bila mana tail itu
tidak null PTR atau punya isi teman-teman, maka dia itu bakalan nunjukin node pointer attempt ya, node pointer data, kemudian tail kanan next. Jadi kita bakalan mulai dari node pertama, kemudian kita akan melakukan perulangan teman-teman, karena dari node 1 sampai node akhir ya. Jadi kita bakalan code temp kanan data ya, kemudian kiri. Nah, di sini kita akan membuat spasi dengan pakai tanda petik 2, kemudian ada spasi, kemudian tanda petik 2 untuk tutup, kemudian kita titik koma ya. Kemudian selanjutnya kita bakalan temp sama dengan temp kanan next. Kemudian karena di sini kita pakai perulangan do while, kita kasih kondisinya di bagian while agar dapat berhenti. Kemudian dia bakalan kembali ke awal dengan temp tidak sama dengan tail kanan next, kemudian code and lion untuk bikin pindah baris. Kemudian di sini untuk bagian in main-nya kita pakai node pointer tail. Bila mana itu kita cek dulu null PTR, kemudian di sini kita bakalan tambahkan ya. Untuk tambahkan datanya itu kita pakai panggil void insert, kemudian tail 10, jadi ditambahkan data 10, kemudian insert tail 20, ditambahkan data 20, kemudian insert tail 30, ditambahkan data 30. Kemudian di situ kita bikin juga code dulu ya teman-teman ya, kita bikin keluaran buat circular linked list, kemudian kita panggil void display di bagian bawah, kemudian kita return 0, dan bila mana untuk outputnya itu di bagian kiri teman-teman, di bagian circular linked list 10, 20, 30. Kode execution successful. Udah. Mungkin sekian dan Oke, terima baik. kasih dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.